Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm good too. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah ada yang lagi sakit atau ada yang lagi seneng, happy hari ini? Happy semua ya. Semangat berarti untuk belajar materi hari ini ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya berarti. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan membahas, bisa dilihat di sini, membahas sinonim dan antonim. Ada yang pernah belajar tentang sinonim dan antonim? Pernah ya, pasti di bangku sekolah masih SD sebelumnya itu pasti pernah mendengar materi tentang sinonim dan antonim. Oke, ada yang tahu apa itu sinonim? Persamaan kata, Miss. Persamaan kata, betul. Oke, di sini Miss akan menjelaskan lebih detail ya terkait sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Betul kata Mas siapa tadi? Tidak. Ya, Mas Yuda. Persamaan kata sinonim tidak mengurangi arti secara utuh. Hanya saja menyesuaikan konteks kata yang menyertai dengan kalimat. Jadi sinonim itu ada dua kata yang berbeda, tapi dalam artiannya yang sama, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada dua contoh kata sinonim. Ada yang bisa membacakan contoh katanya? Oke, bisa dibaca di sini. Artinya, ya. Ya, betul sekali. Di sini seperti yang Miss tadi jelaskan ya, ada dua kata yang berbeda tapi dalam satu artian yang sama. Nah, lanjut. Apa itu antonim? Antonim kebalikan dari kata sinonim yang tadi. Sinonim kan persamaan kata, sedangkan antonim itu lawan dari kata perbedaan ya. Antonim juga berfungsi untuk melengkapi kata-kata yang secara makna itu bertentangan, tetapi kehadiran makna salah satu kata bersifat melengkapi kehadiran makna yang lainnya. Jadi dua kata ini itu berbeda, dan artinya pun juga berbeda. Jadi semisal kalian mau membuat kata itu ada artian yang berbeda di dua sisi tersebut, di dua kata tersebut. Jadi semisal contoh katanya Miss kasih tahu, you look so beautiful. Itu kan artinya berarti bagus ya, kalian sangat cantik, kalian sangat ganteng gitu. Perbedaan katanya nih apa? You look so ugly gitu. Contoh dari kata antonimnya tuh apa? Beautiful dan ugly. Ya, betul sekali. Di sini juga ada contohnya ya. Contoh kata antonim, come and go. Datang dan pergi. Smart and stupid. Apa artinya? Ya, betul. Sampai sini ada yang masih belum dipahami? Paham semua? Ada yang ingin bertanya? Gak ada ya, belum, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, bagus. Nah, di sini Miss ada beberapa game nih. Di sini ada yang mau maju buat mengisi contoh antonim sama sinonim gak nih? Apa? Siapa? Oh, Amar. Ayo, oke, Amar siapa? Oh, Via. Oke, maju. Silahkan. Ini Miss ngasih beberapa katanya ya. Kalian bisa ngisi nih yang sesuai sama kata-kata yang udah ditaruh di sana. Oh iya. Oke, bisa ya.
Tiga-tiga, Miss. Iya, 3-3. Kalian mau ngisi yang mana bebas? Di sini Mbak Via ngasih isi antonim agree, jawabannya perbedaan katanya itu disagree. Menurut kalian bener apa enggak? Betul. Betul ya. Ya. Oh, Mas Amar ngasih jawaban dari dark itu like. Betul apa salah? Betul ya. Artinya apa teman-teman? Dark itu gelap. Berarti lawan katanya itu apa? Terang. Ya, betul. Ya, makasih. Tepuk tangan buat Mbak Via sama Amar ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini contohnya udah bener semua nggak menurut kalian? Oh iya, Jet. Sudah ya? Di sini ada di agree, lawan katanya disagree. Adult, lawan katanya child. Dark, light. Kalau study, sinonimnya apa? Learn ya, sorry Jat. Learn, betul. Learn berarti sama study artinya apa teman-teman? Belajar ya. Create and make, betul ya. Wish artinya? Oke, betul. Oke, mungkin materi hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali bisa di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya. Jamilah, Nina. Oke, hari ini berangkat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kemarin Miss kan ngasih PR nih buat kalian. Udah pada dikerjain semua atau ada yang belum mengerjakan ya? PR kemarin, materi kemarin. Ada yang belum mengerjakan? Siapa angkat tangan? Ya, banyak yang belum mengerjakan ya. Amar kenapa belum mengerjakan? Saya lupa, Miss. Kan lupa kan kemarin PR-nya udah Miss kasih waktu 1 minggu. Oke, berhubung Amar lupa,
coba Amar tuliskan jawaban nomor 1 yang kemarin udah Miss kasih soalnya. Silakan. Nomor 1 ya, Miss. Iya. Udah? Oke. Oke, jawaban Amar kira-kira betul atau salah? Kira-kira jawaban Amar betul atau salah? Betul ya, udah betul. There are two. Oh ya, kurang S ya di sini. Oke. Nah, yang lain kalau misal ada PR jangan lupa dikerjakan ya. Kan waktunya mengerjakan PR. Kalau waktunya bermain. Nah, solusinya biar nggak lupa, kalian bisa tanya ke teman kalian, besok ada PR atau enggak ya gitu. Bisa dipahami? Oke, sebelum kita mulai topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss mau tanya nih, ini spidol ini letaknya ada di mana ya? Oke, kalau meja ada di mana? Oke, nah kira-kira dari pertanyaan Miss tadi hari ini mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Preposition. Oke, betul sekali, hari ini kita mau belajar preposition. Nah, apa itu? Oh ya, hari ini kita mau belajar tentang preposition of place. Nah, apa itu arti preposition of place? Ada yang tahu pengertiannya? Ya, jadi yang pertama kita akan belajar pengertian preposition of place. Preposition of place yaitu kata yang menunjukkan di mana suatu benda berada. Nah, gampangnya yaitu preposition of place yaitu kata yang menunjukkan di mana letak benda tersebut. Kan tadi kan Miss sudah tanya ke kalian di mana spidol ini. Lah kalian menjawabnya dengan di atas buku. Nah, di atas buku itu namanya preposition of place. Oke, langsung saja. Di sini Miss punya media pembelajaran untuk memudahkan kalian menghafal preposition of place. Oke, repeat after me. Nah, di sini Miss menggunakan bendanya yaitu koin. The coin in the cap. The coin on the cap. The coin under the cap. The coin next to the cap. The coin between the cap. The coin in front of the cap. The coin behind the cap. Oke. Nah, tujuannya apa sih Miss buat media seperti ini? Tujuannya agar memudahkan kalian untuk menghafal apa saja contoh preposition of place. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham semua, kita latihan ya dibagi. Miss akan membagi 2 kertas. Ini kelompok B, ini kelompok A. Nah, kalian ditugaskan untuk membuat kalimat sesuai dengan objek yang ada di kertas tersebut. Nanti setelah membuat kalimat, kalian per kelompok maju satu buat perwakilan kelompok kalian. Bisa dipahami? Oke. Miss kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Oke, kelompok A siapa yang mau maju membacakan kalimatnya? Oke.
Ya, dibaca. The cat in the box. The cat on the box. Yang ketiga, the cat under the box. Yang keempat, the cat behind the box. Oke, jawaban kelompok A betul semua. Give applause. Oke, tinggal kelompok B. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok B. The cat in front of the box, the cat beside the box, and the cat between the box. Oke, betul semua. Give applause. Oke, nah. Dari tadi kan kita udah belajar tentang preposition of place. Nah, tujuannya apa sih kita belajar preposition of place? Nah, tujuannya yaitu untuk agar kalian dapat menggunakan preposition of place dengan baik dan benar gitu. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 7 udah semangat, udah antusias. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, guys. How are you today? Good? Okay, thank you. Before let's start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I will check your attendance. Yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua? Oke, berangkat semua. Oke, sekarang Miss punya game. If I say door, you say door. And if I say door, you say boom. Oke? Door. Door. Boom. Door. Oke, thank you. Guys, do you have a favorite food? Yes? Nasi goreng? Or bakso. Oke. Gimana rasanya? Enak? Oke, thank you. Jadi hari ini ada hubungannya dengan makanan favorit kalian, yaitu mendeskripsikan something. Contohnya yaitu makanan favorit kalian. Nah, sekarang hari ini mau menulis. Karena kemarin kita udah bahas apa aja? Ada kata sifat. Terus kata sifat tuh adjective. Contohnya beautiful. Terus ada kalimat simple present tense. Misalnya itu ya. Terus sama ada penggunaan tanda Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mas Ferdi sama Mbak Jamilah. Kelompok kedua ada Mbak Bila sama Mbak Anugrah. Kelompok ketiga ada Mbak Fia sama Mbak Afirial. Ayo maju dulu ke depan. Nah, karena udah dibagi, nanti kalian menulis di sini. Menulis ini spidolnya. Ayo. Nanti kalian menulis, misal kamu kelompok A, nulis di sini ya. Mendeskripsikan watermelon. Nanti kalau udah next ke sini, habis itu ke sini. Kayak ganti-gantian. Jadi nanti per kalimat itu beda kelompok yang nulis. Oke? Paham? Oke, ayo mulai. Ayo semangat menulis ya. Sini. Di sini nulisnya. Iya, betul. Ayo Jamilah. Ayo semangat nulisnya. Betul. Ayo. Tadi kita berarti hari ini mau mendeskripsikan watermelon. Kim Mingkyu. Watermelon berarti fruit. Kim Mingkyu berarti ada orang. Rabbit ada Iya, betul. Oke, next yuk. Pindah posisi.
Kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, Jamila ke sini, Jamila. Oke, untuk yang lainnya karena udah itu nanti kita presentasinya dua-dua, jadi yang satu nulis, oke? Yang lain duduk biar kondusif ya. Oke? Iya. Ayo semangatin teman kalian buat nulis. Ayo. Oke, habis ya. Bidongnya habis. Oke, nih pakein yang ini. Kalau misal itu satu kalimat, satu kata aja. Udah? Kalau udah, move ke sini. Nah, move. Gak apa-apa. Nanti ditanya aja. Oke, nggak apa-apa. Udah. Kertasnya sama. Oke, udah semua. Thank you. Oke. Thank you. Oke, sekarang kita coba bahas yang watermelon. Tadi kelompok siapa yang pertama maju ya? Ferdi, coba sini. Sama Jamila ya. Nah, coba dibaca yang watermelon. Nih, coba dipegang. Watermelon ini. Nah, tadi watermelon. Watermelon is a large spicy Ya, fruit. ya, terus. Watermelon has stage green and rich with dark greens. Ini kurang titik ya, harusnya ada titiknya ya. Ini siapa yang kalimat kedua ini? Jangan lupa pakai punctuation ya. Terus yang ketiga harusnya ada is. Itu atau kalimat tanda dari simple present tense. Ini nggak ada subjeknya ini ya, harus ada subjeknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kim Min Kyu ya, yuk. Kim Min Kyu dipegang. Dan nah, Kim Min Kyu tadi apa? Coba ditunjukin ke teman-temannya. Nah, Kim Min Kyu is a popular boyfriend popular boy group ya, boy band. Ini benar, tapi ini nggak ada komanya, harus ada komanya ya. Iya, kan kemarin punctuation jangan lupa pakai itu ya. Iya, kalimatnya udah bagus, udah benar ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yuk, Rabbit, jelas? Rabbit nih. Oke. Coba dibaca. Rabbit is small, has long ears, Ya. and fluffy tail. Oke, benar. Oke, ini sangat perfect banget ini. Dari kalimat 1, 2, dan ketiga udah ada punctuation, ada simple presentnya. Tapi kalimatnya tolong dijabarin lagi. Pendapat kalian dijabarin lagi ya, gitu. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, jadi kita tadi udah belajar tentang deskripsi teks. Ada apa ciri-cirinya? Ada kalimat adjective, terus simple person. Iya, betul. Terus jangan lupa di akhir kalimat ada tanda titik. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Untuk besok kita akan belajar naratif teks ya. Oke. Let's say hamdalah together untuk closing today. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine too. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang cek presensi dulu ya. Jamilah, Ferdi, Fitra, semuanya hadir ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Siapa yang tahu descriptive text itu apa? Ya. Jadi kalian pernah ya mendeskripsikan sesuatu? Ya. Sebentar, sekarang Miss. Oke, bisa dilihat PPT-nya. Selagi Miss jelasin, boleh ditulis ya kalau ada yang penting. Oke. Hari ini kita belajar tentang descriptive text. Coba siapa sekarang yang mau deskripsiin gambar ini? Kelihatan gambarnya? Siapa? Raise your hand. Oke, Mas Ferdi. It is a big house. Ya. The color? The color is white. Terus? And it's expensive house. Ya. Bagus Mas Ferdi. Thank you. Oke, sekarang what is the descriptive text? Apa sih descriptive text? Descriptive text adalah jenis tulisan yang berfokus pada penjelasan rinci tentang ciri-ciri fisik, visual, atau sensorik suatu objek. Tujuannya adalah membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan menjelaskan kepada pikiran tentang objek yang dijelaskan. Jadi tujuannya itu memberi penjelasan biar yang membaca itu punya angan-angan tentang gambar itu atau tentang suatu yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya ada struktur descriptive text. Struktur descriptive text yang pertama itu identification. Identification is introduction to the object that will be displayed. Yang kedua itu ada description. Description adalah detailed explain or description of the traits, attributes, or karakteristik. Jadi yang bagian kedua itu ada mendeskripsikan ya. Jadi intinya ya, Mas Izul dari mana? Dari mana Mas, telat? Oh iya, duduk dulu. Langsung duduk ya Mas Izul. Yang ketiga itu ada conclusion or overall impressions about the described ethic. Jadi yang terakhir itu penutupan atau conclusion. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham semua? Paham. Oke, selanjutnya ada descriptive text. Ciri-ciri descriptive text yang pertama itu use simple present tense. Jadi yang pertama itu descriptive text itu menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah use lots of nouns and adjective too. Menggunakan banyak kata benda dan kata sifat kedua. Yang ketiga adalah the sentence use a lot of passive verb to explain something specifically. Yang ketiga, kalimat tersebut banyak menggunakan passive verb untuk menjelaskan sesuatu secara spesifik. Yang terakhir itu can use figurative language, berarti bisa menggunakan figurative language.
Mas Izul paham? Baru datang? Insya Allah. Ya, nanti kalau ada yang ditanyain, tanyain. Sampai sini paham? Jadi sekarang Miss punya gambar. Sebelum itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti salah satunya maju ke depan buat deskripsiin ya, perwakilan. Yang ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Tolong, Mbak. Miss kasih waktu 5 menit cukup? Oke, selesai. Oke, perwakilannya 1 kelompok 1. Ayo. Iya, di sini dua-duanya. Mas Yuda duluan ya, Mbak. Kemarin itu. Iya, kasih lihat teman-temannya. Its color is white and tall. The top of this building has gold, and this building is located in Jakarta, Indonesia. Satu lagi. Satu lagi ya. Yang ini coy. Ya. Oke. It has stairs in the beach, then and the sand is the color of the sand is white, and the wave is small. It's beautiful. Iya, Mbak, satu lagi. This is the Eiffel Tower located in Paris and it's so high. Ya. Satu lagi. This is a beautiful beach. The color is blue. I don't know where, but it's really beautiful. Ya, thank you. Thank you Mas Yuda, Mas Fadila. Sekarang semuanya udah maju ya, udah paham cara mendeskripsikan. Jadi Miss tutup pembelajaran hari ini. Thank you for coming today. Sehat selalu, semangat terus, good job. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa dulu bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, sepertinya saya lihat Mas Yuda lumayan ngantuk ya. Iya, Pak. Kenapa bisa ngantuk, Mas? Atau apakah begadang? Semalam nonton MU, Pak. Oh, nonton MU. Oke, jadi perlu diperhatikan ya anak-anak. Begadang itu boleh asalkan kita begadang pada waktunya, seperti kalau besoknya libur atau bagaimana lainnya. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita dalam mengajar dan belajar. Oke. Selanjutnya saya mau nanya nih, untuk minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang expressing of like and dislike. Betul sekali. Terima kasih.
Oke, karena menurut Bapak minggu kemarin itu kalian masih kurang memahami tentang materi tersebut, jadi rencananya hari ini saya akan memberikan penjelasan ulang materi tersebut, lalu saya akan memberikan sebuah soal untuk membantu pemahaman kalian. Oke, jadi expressing of like and dislike adalah suatu ungkapan yang menyatakan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Sesuatu itu baik benda, orang, ataupun lainnya. Contoh dari expressing of like itu seperti I like banana, I like playing football, dan lain-lain. Dan untuk contoh kalimat dari expressing of dislike itu seperti I don't like playing basketball atau I don't like eat spaghetti. Oke, sekarang waktunya saya akan memberikan soal ya teman-teman. Oke, untuk soalnya ada 5 soal dan setiap soal akan saya beri poin 20 dan kalian akan saya beri waktu selama 10 menit. Oke, sembari kalian mengerjakan, saya akan mengecek presensi dulu ya. Ada yang nggak berangkat nggak? Atau berangkat semua? Oke, terima kasih. Oke, waktunya tersisa 5 menit lagi. Ada yang susah nggak? Gampang, emang semua. Saat ini Kenapa? Jamilah nyontek nih Asar tadi. Oh, Jamilah nyontek. Oh, tadi lihat. Oh, diam-diam lihat. Oh, Jamilah. Yuda juga nyontek aku Sar. Sama Yuda juga. Firial juga nyontek semua. Oke, jadi perlu kalian perhatikan lagi ya. Di sini saya akan tekankan untuk kalian tidak mencontek. Walaupun kalian mendapatkan nilai tinggi tapi dengan hasil mencontek itu tidak baik ya anak-anak. Karena apa? Karena itu akan berdampak buruk bagi kita di masa depannya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan secara jujur. Oke, karena waktunya sudah habis, coba kita koreksi ya teman-teman. Coba untuk Mas Yuda, tadi kan katanya nyontek. Untuk nomor 1 jawabannya apa? Langsung bacakan jawabannya. C, sir, meatball. Oke, untuk nomor 1 jawabannya meatball ya anak-anak. Selanjutnya nomor 2 Mbak Fitra, jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya expressing dislike, sir. Betul, untuk nomor 2 jawabannya expressing dislike ya. Untuk nomor 3 Mbak Sabila coba. B, betul, hate. Terus untuk nomor 4 Mbak Sabila jawabannya apa? Tadi kan katanya nyontek. Jawabannya X, kira-kira benar atau enggak teman-teman? Salah. Untuk jawaban yang benernya apa kira-kira? D, betul. Nah, itu makanya jangan mencontek ya. Untuk yang terakhir nomor 5 Mbak Firial, jawabannya apa? Betul, untuk nomor 5 jawabannya D ya anak-anak. Jadi di sini siapa yang benar semua? Saya, sir. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 anak ya. Terus yang lainnya itu salah 1 atau salah 3? Salah semua. Oh iya, itu dampak negatif dari nyontek ya nanti. Tapi karena berhubung Bapak baik, jadi hari ini saya maafkan ya. Tapi ya saya kurangin poinnya. Oke, selanjutnya untuk membantu pemahaman kalian agar lebih paham lagi, coba saya akan menyuruh Mas Yuda sama Mbak Fitra untuk membacakan conversation yang saya berikan. Di situ Mas Yuda sama Mbak Fitra membacakan conversationnya, terus menjawab pertanyaannya kayak seperti mengapa dan di mana letak dari expression of like dan dislike tersebut. Bacakan di tempat saja tidak apa-apa. What do you want to eat, Sinta? I want to eat spaghetti aglio olio. You like pasta? Of course, I like it. Don't you like it? No, I don't like pasta. It tastes bad. No way, pasta are delicious. It's for you, but for me, it is not. Oke, jadi untuk Mas Yuda, untuk
contoh kalimat expressing of like-nya itu ada di bagian mananya Mas Yuda? Di bagian of course I like it, sir. Betul. Kira-kira kenapa jawabannya of course I like it ya teman-teman? Kenapa of course I like it itu merupakan expressing of like? Karena itu menunjukkan agree. Nah, betul seperti itu ya. Makanya jangan mencontek, jadi tahu materinya. Oke, selanjutnya untuk expressing of dislike. Coba Mbak Fitra untuk jawabannya apa? No, I don't like pasta. Alasannya? Alasannya soalnya ini tidak agree sama Laura. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Yuda sama Mbak Fitra. Oke, di sini sekali lagi saya akan menjelaskan ulang apa itu expressing of like dan dislike. Oke, expressing of like and dislike itu merupakan ungkapan yang menunjukkan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Dan contoh dari expressing of like itu seperti I like basketball, playing basketball, I like it much, too much. Or untuk expressing of dislike-nya itu seperti I hate drama Korea atau I don't like it spaghetti. Oke, karena menurut Bapak kalian sudah lebih paham dibanding minggu sebelumnya, jadi Bapak ucapkan selamat ya. Dan before we close our class today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And alhamdulillah. Waalaikumsalam. Maaf nih, setelah macet. Sorry nih, setelah tadi ada rombongan bupati rame jalannya. Loh, kenapa bisa telat? Tadi rame jalannya jadi macet. Harusnya kalian tahu dong cara mengatur waktu agar tidak telat. Kalau seperti ini kan waktu belajar kalian jadi terpotong, fokus teman-teman juga jadi terganggu. Sorry Miss, tadi itu yang salah. Oke, untuk Mbak Virial dan Salsabila, untuk lain kali jangan diulangi lagi ya. Oke Miss. Kalau minggu depan kalian seperti itu lagi, Miss tidak izinkan masuk ke kelas. Mengerti? Mengerti. Oke, before we start our class, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Mas Amar. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everyone. Sekarang Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Mas Ferdi. Virial. Salsabila. Amar. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Anak-anak, materi kita hari ini adalah leave taking. Jadi materi kita hari ini itu masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu greeting and leave taking. Nah, Mas Ferdi, disimpan dulu HP-nya. Maaf, Miss, lagi scroll tadi. Kita Maaf ya. jangan berisik ya. Kita lagi belajar, mohon fokusnya ya, Mas Ferdi. Baik, Miss. Coba, apa itu expression of greeting? Expression of greeting. Waduh. Sepertinya
Saya kurang tahu Miss. Sapaan nggak sih Miss? Ya, bagus. Betul sekali jawaban dari Mas Ferdi. So, sekarang kita akan belajar tentang lift taking. Anak-anak sudah ingat semua pelajaran minggu lalu? Greeting and lift taking? Oke, sekarang kita mau belajar lift taking, di mana nantinya anak-anak bisa menggunakan lift taking dengan baik dan benar. Sekarang anak-anak bisa buka LKS-nya halaman 15. Sudah? Jadi lift taking. Loh, kenapa tidak bawa LKS, Yuda? Kelupaan di rumah. Lain kali sebelum berangkat sekolah dipersiapkan dulu ya bukunya, alat tulisnya. Jangan sampai tertinggal seperti Mas Yuda. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang kita belajar tentang parting atau lift taking. Parting atau lift taking adalah ucapan perpisahan. Coba di sini anak-anak ada yang pernah berpisah dengan teman atau saudara? Wah, kucingnya. Kenapa Mas Yuda? Meninggal. Kalau kalian misal ada saudara yang mau keluar kota, nanti kalian bilangnya apa? Oh iya, take care, terus sampai jumpa, seperti itu ya. Ya. Nah, silakan kalian amati lagi di page number 15, ini yang tentang lift taking. Ada yang mau ditanyakan? Any questions so far? Okay, cause there's no question, Miss mau kalian mengerjakan exercise page number 16. Silakan dibuka. Mas Yuda, kalau Mas Yuda tidak ada LKS-nya bisa join sama Mbak Virial ya. Miss beri waktu 2 menit. Cukup? Oke. Sudah selesai? Have you finished? Sudah, Miss. Oke, sekarang LKS-nya bisa dikumpulkan ya. Oke, gimana tadi soalnya, susah atau mudah? Susah? Wah, masih banyak yang kesusahan ya. Ada yang mau ditanyakan? Enough? Oke. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, Miss ada tugas untuk kalian minggu depan. Silakan dicatat anak-anak biar nggak lupa. Jadi tugasnya itu kalian make a group, yang satu grupnya itu consist 2 anak. Jadi tugasnya kalian membuat conversation tentang greeting and lift taking. Seperti itu, paham? Nah, nanti teknis pengumpulannya kalian kumpulkan minggu depan lalu maju per grup. Oke? Mengerti? Any question about the assignment? No, oke. Untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan karena dirasa sudah paham semua ya anak-anak. Thank you for your attention. Tetap semangat. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Jangan lupa membawa buku ya Mas Yuda. Jangan telat ya Mbak Virial. Oke, kita harus tetap disiplin ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca akhir-akhir ini tuh lagi nggak bagus ya. Jadi kalian tetap jaga kesehatan. Oke.
we close our class by reciting hamdalah and kafaratul majlis together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So that's I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm pretty good, thank you. Oke. Sebelum pelajaran, Miss minta kalian untuk duduknya tegap, boleh ya? Mohon duduknya tegap, ya. Karena kalau kita duduk tegap itu tubuh kita lebih mudah untuk menghirup udara. Jadi kita lebih sehat, ya. Jangan menunduk. Mbak Milah, mohon untuk duduk yang tegap. Okay, so today we are going to learn about hobbies. Sebentar ya. But before that, let me quickly check the attendance today. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hobbies. But before that, let's start our lesson today by saying basmalah together. Oke. Ya. Di sini ada beberapa gambar. Bisa dilihat. Sebentar ya, ada sedikit problem. Oke, Miss mungkin akan tanya dulu. Di sini kalian pernah dengar nggak yang namanya hobi? Pernah? Ada yang pernah dengar hobi? Biasanya hobi itu ada menulis, kemudian ada juga membaca, kemudian ada juga balapan. Nah, pinter sekali. Sebentar. Ya, mungkin kalau balapan itu lebih lebih ekstrim ya, itu masuk ke hobi ekstrim. Mas Yuda suka nonton balapan berarti? Suka sekali. Oh, joki. Aduh, jangan. Kan Mas Yuda masih umur 12 tahun, belum boleh ya. Kalau kalian di sini umurnya masih 12 tahun, jadi kalian belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, entah itu mobil ataupun motor. Paham ya? Tapi Mas Yuda sangat senang dengan racing kayak gitu, suka ya? Suka. Nah, Mas Yuda karena suka racing itu bisa dikembangkan tapi bukan sekarang. Atau kalau mau mengembangkan sekarang bisa mengembangkan itu di tempat yang seharusnya, jangan di jalan raya ya, jangan jadi joki di jalan raya ya. Bisa ikut kelas balap racing, iya, tapi yang sudah aman, yang ada safety ridingnya, yang semuanya pokoknya aman ya. Gak ada uangnya. Oh, kan besok ada 17-an ya. 17-an itu kan ada balap, biasanya balap apa? Balap karung. Gak apa-apa meskipun itu balap karung, tapi kan itu bisa menjadi modal awal karena kan sama-sama mengadu kecepatan kan. Nah, Mas Yuda bisa ikut balap karung besok ya. Silakan. Nah, kita lanjut ke materi kita.
Di sini ada gambar gardening, ada gambar berkebun. Ada yang suka berkebun di sini? Fitra suka berkebun? Ya, atau ada juga yang suka main gitar, biasanya cowok-cowok suka main gitar. Ada yang suka? Oh, kurang bisa ya. Atau ada suka memasak yang cewek dan juga melukis. Ya, nice. Berarti di sini semuanya punya hobi ya. Nah, Miss ingin memberitahu why it's important, kenapa penting untuk punya hobi. Ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu definition of hobbies. Ada beberapa definisi ada dari Cambridge, ada dari Collins Dictionary, ada juga dari Britannic Dictionary. Yang pertama, an activity that you do for pleasure. Jadi kegiatan yang kalian lakukan untuk bersenang-senang. Ya, ada juga definisi yang lain. A hobby is something that you enjoy doing in your spare time and an activity that a person does for pleasure when not working. Jadi kegiatan yang kalian lakukan ketika kalian tidak bekerja. Tapi jangan salah, meskipun begitu ada definisi begitu, tapi bukan berarti hobi itu tidak bisa menghasilkan uang. Contohnya tadi, suka racing, ada yang namanya pembalap Marc Marquez atau Max Verstappen. Itu kan mereka dari kecil suka balapan ya, dan sekarang menjadi pekerjaan utama. Nah, ya, Dennis Kancil. Ya, yang itu, yang pembalap-pembalap yang dunia. Dan ada juga masak juga ada Chef Juna, ada Chef Gordon Ramsay. Mereka dari kecil itu suka masak dan sewaktu besar itu dijadikan sebagai pekerjaan utama. Kita move to next. Why it's important? Jadi kenapa hobi ini penting ya? Karena yang pertama, stress relief. Engaging in a hobby can help reduce stress and promote relaxation. Kemudian personal growth. Hobbies can provide opportunities for learning new skills and personal development. Kemudian social interaction. Hobbies can help you connect with others who share similar interests, fostering social connection. Dan yang terakhir, improve mental health. Pursuing hobbies can boost your mood and overall mental well-being. Jadi intinya adalah ketika kita punya hobi itu bisa menjadikan seseorang itu jiwa sosialnya menjadi tinggi. Paham ya? Seperti memasak, gardening itu kan bermanfaat tidak hanya untuk satu orang, tapi bermanfaat untuk banyak orang, ya. Balapan juga meskipun kelihatannya hanya untuk senang sendiri, tapi kan yang menonton senang kan? Yang menonton senang dan itu menjadi pleasure semuanya. Ya, bagus. Kemudian ada juga adjectives of hobbies, ada beberapa kata sifat tentang hobi, ada fun, relaxing, quiet, personal, lifelong, enjoyable, interesting, creative, good exercise, passionate, intellectual, dangerous. Yang tadi, karena ada hobi yang ekstrim ya. Kemudian Mbak Nina, tolong duduknya yang tegak ya. Semuanya duduknya harus tegak ya. Nggak boleh ada yang kayak gini nanti kurang sehat. Iya, jangan. Kalau ngantuk nanti bisa sambil minum air putih. Air itu kan bisa mengobati ngantuk kalian ya. Boleh. Oh, nggak bawa, besok bawa ya. Tolong bawa air putih. Ya, hobi. Kita akan baca hobi. Tolong please repeat after me. Kalian ulangi yang Miss katakan ya. Number 1, painting. Painting. Cooking. Gardening. Writing. Kamu baca apa, Mas Amar? Kok writing? Kan sudah diajari dari kelas 7 yang pas awal pertemuan. Harusnya bacanya writing. Ada W-nya tapi W-nya nggak usah dianggap, biarin aja dia nangis di pojokan, biarin ya. Bacanya writing. Ya, good job. Ya, besok jangan writing lagi ya. Saya tandai kamu. Kemudian ada selanjutnya ada reading. Kemudian yang terakhir ada riding. Oke, sekarang Miss minta tolong untuk bacakan salah satu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you, students? Gimana sih? Mbak Jamila kurang fokus ya, belum minum ya? Aduh. Fokus ya, fokus ya. Okay. Before we starting our lesson today, Bapak mau cek attendance dulu ya. Yang nggak berangkat siapa aja nih? Berangkat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah siap ya untuk belajar ini ya? Oke. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ya udah. Kita hari ini mau belajar prosedur teks. Ya, prosedur teks. Apa sih itu prosedur teks? Prosedur teks itu biasanya ada di buku-buku resep ya. Kalau enggak buku-buku panduan kayak elektronik gitu. Ya betul. Ada yang di sini ada yang pernah baca buku resep gak? Oh, buku resep apa, Jamila? Iya, resep apa? Kurang fokus lagi tuh. Spaghetti, masya Allah. Biasanya tuh di dalam buku resep tuh isinya apa aja sih? Kan biasanya ada judul cara membuatnya ya, ada bahan, terus ada langkah-langkah juga ya. Terus susunannya kayak gitu. Terus coba sekarang lihat ke contoh yang ini ya, Bapak tampilin di PPT. Kita analisis bersama apa aja strukturnya sama language features-nya. Judulnya apa ya? Judulnya yang mana? To make sandwich. Oke, tools-nya itu ya yang sebelah kiri ya. Terus yang bahan-bahannya itu yang sebelah kanan. Terus next ada di step-nya. Bagian step tuh berisi langkah-langkah cara untuk membuat sandwichnya ya. Di situ juga ada yang tebal sama ada yang bergaris bawah. Yang tebal itu namanya apa ya? Kalau yang tebal itu namanya signpost. Kalau yang bergaris bawah itu namanya imperative verbs atau kata perintah. Lanjut. Udah tahu semua ya pengertian teks prosedur ya? Ini kalian tulis dulu semuanya, Bapak kasih waktu. Udah selesai? Udah ya? Oke, lanjut ke kalian bikin grup ya, kelompok. Jadi 2 kelompok aja. Nanti kalian menentukan tema, bikin teks prosedur dari struktur sama langkah-langkahnya. Nih. Jadi 2 kelompok ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kalian bikin teks prosedur tentang apapun terserah yang kalian mau. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Oke. Udah. Kelompok A, temanya apa? Temanya Masakan. Membuat apa mau? membuat tumis kangkung. Oh, tumis kangkung gitu. Jadi kalian bagi tugas nanti ya, biar cepet. Misal si Sabila menentukan judulnya, si Amar menentukan tools ya, terus Jamila menentukan bahan, terus yang Mas makannya besok ya. Next meeting kita makan. Oke. Kelompok B? Temanya how to order food in Shopee Food. Gitu. Oke. Gak ada masalah ya. Buat tema jangan terlalu rumit, yang simpel-simpel aja. Kayak bikin telur dadar atau cara menghidupkan komputer itu kan mudah. Jangan yang terlalu rumit kayak
cara bikin drone atau time travel gitu kan, atau cara jadi bukan wakil presiden dengan gampang itu jangan ya. Terus tadi kelompok B mau bikin apa ya? How to order food in Oh, Shopee Food. gitu. Iya, jadi Kenapa? bagaimana cara memesan itu makanan, Sir? Oh, gitu. Oke. Terus yang kelompok B apa tadi? Tumis kangkung ya. Mbak Sabila bikin kayak gitu karena udah pernah bikin tumis kangkung ya. Oh, jadi percaya diri bisa gitu untuk menunjukkan kepada. Oke. Mas Samar kenapa nggak ikut ini, diem aja? Ya beban kelompok. Nggak boleh gitu ya Mas Samar. Oke. Ya seperti kata pepatah ya, kalau misal sapu lidi cuma satu itu gampang buat dipatahin ya, tapi kalau sama-sama tuh bakal kuat, jadi gotong royong ya. Ikut berpikir Bang Samar, semangat ya. Bapak kasih tambahan waktu 2 menit lagi cukup? Oke. Mbak Viral udah? Oke, sekarang udah selesai ya, kita kumpulin ya. Coba. Oh, dari kelompok B. Dari kelompok B udah bagus ini. Cuma di bagian langkah-langkah ini masih ada yang kebalik ya. Masa dimasak nasinya dimasak dulu baru dicuci kan nggak bisa. Harusnya yang urut ya. Yang kelompok 2 lihat ya. Ini udah bagus, tapi signpostnya ditandain lagi ya biar jelas ya. Nih, benerin lagi kalian, direvisi dulu. Siap, Sir. Ya. Nanti kalau udah, oke. Nanti kalau udah, kalian next meeting bikin teks prosedur lagi ya. Yes, Sir. Terus next meeting kita bakal bikin praktek bukan praktek dari teks prosedur ya udah kalian bikin. Jadi kalian masak-masak besok ya. Kalian mau bikin apa? Kalian praktek, oke. Karena waktunya udah terbatas, udah habis ya. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, let's start our class with basmalah together. Ya, Ibu cek presensinya dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Oke, good job. Oke, hari ini kita mau belajar. Sebelumnya, ada yang punya favorite things di sini? Punya. Mbak Bila apa? Pulpen. Oh, pulpen. Can you describe it? The pen is blue, biru. Terus long. Terus ada gambar Hello Kitty-nya. Okay, yeah. Today we are going to learn about descriptive text, yaitu describing things. Jadi descriptive text atau di sini kita describing things itu adalah teks untuk mendeskripsikan sebuah benda sesuai dengan
pengalaman kita melihatnya mulai dari penampakan fisik atau sifatnya atau bentuknya seperti itu. Kemudian di dalam descriptive text ada generic structure-nya. Yang pertama yaitu identification. Apa anak-anak? Identification. Iya, identification. Yang kedua ada description. Apa? Description. Oke. Jadi di bagian identification biasanya berisi tentang perkenalan dari benda tersebut. Misal, I have a ballpoint, the color is black. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu description. Description-nya itu di sini isinya deskripsi lebih detail lagi mengenai benda atau things yang mau kita deskripsikan. Oke. Di sini Miss punya 6 buah kartu, masing-masing di sini 6, di sini 6. Miss minta tolong kalian membentuk 2 kelompok, ini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Kemudian Mbak Mila sama Mbak Nina nanti ini kan di sini ada kartunya, yang satu gambar dan yang satu isinya deskriptif teksnya. Jadi kalian mencocokkan mana yang sesuai dengan gambar dan teks deskriptifnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silahkan Mas Yuda. Kelompok sini dan kelompok sini. Ibu beri waktu 2 menit cukup? Oke, sudah? Sudah, Miss. Boleh perwakilan dari masing-masing kelompok 1 anak untuk maju ke depan? Oke, Mbak Bila dan Mbak Fitra. Boleh dibacakan, ditunjukkan ke teman-teman yang lain gambar dan teksnya. Oke. Ya, boleh dibacakan Mbak Bila? Yeah. It is my pants. The color is blue. I like to wear it when I want to go to playground. Oke, Mbak Fitra? I have a bag. It is blue and yellow. I usually wear this bag to go to the school. I am very like it. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi tadi adalah teks deskripsi sederhana yang sesuai dengan gambar yang sudah Ibu berikan. Coba kita review lagi, kita habis belajar tentang descriptive text. Iya, di descriptive text itu ada identification and description. Apa boleh diulangi? Identification and Oke, jadi setelah ini Miss punya tugas buat kalian. Tugasnya kalian diminta untuk menyusun teks deskripsi yang sederhana. Boleh mengenai mungkin benda kesayangan kalian atau benda yang lain, itu dikerjakan di rumah ya. Oke. Miss cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Let's close our class today with hamdalah together. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Good morning, everyone. How are you? I'm fine, thank you. Oke, hari ini Pak Guru akan membawakan materi tentang verb. Kalian tahu apa itu verb? Semuanya? Kata kerja. Iya, kata kerja, Sir. Oke, Jamilah, kamu tadi berangkat ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Oke, kamu Mas Yuda naik Supra Bapak, Pak. Oh, ya, Supra Bapak. Oke, karena kalian sudah kelas 1 SMA, jadi tadi itu yang disebutkan Mbak Jamila jalan kaki dan naik Supra. Oke, berarti itu merupakan kata kerja, kata yang sedang dilakukan atau yang sedang dikerjakan. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsen kalian satu-satu. Mas Ferdi. Oke, semua hadir ya? Oke. Yang tadi Bapak sebutkan adalah verb. Sebelumnya apakah kalian tahu verb itu apa? Yang intinya kata kerja ya. Tapi yang jelasnya verb adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau pekerjaan dalam bahasa Inggris. Jadi kata kalau di dalam kata tersebut terdapat suatu pekerjaan atau suatu tindakan, itu dinamakan verb atau kata kerja. Contohnya ada jump, run, think, walk, sleep. Oke? Dan di verb itu juga ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis verb. Yaitu ada pertama regular verb dan yang kedua itu ada irregular verb. Dan itu dua jenis yang berbeda ya. Regular verb itu kata kerja yang verb 2 dan verb 3 itu ditambah akhiran itu di terakhirnya ada ed. Misal call jadi called, call, called, describe, described, try, tried, dan irregular. Irregular itu kata kerja verb 2 atau verb 3 yang tidak mengikuti pola, tidak beraturan, tidak seperti irregular verb. Irregular verb itu beda dan tidak beraturan. Contohnya ada become, jadi become, verb 1 begin, verb 2 began, verb 3 begun, dan terus ada lagi action verb dan stative verb. Apakah kalian tahu action dan stative verb itu apa? Tidak ya? Oke. Action verb itu adalah kata kerja yang menggunakan fisik, yang dikerjakan secara fisik. Contohnya itu ada run, take, dan give. Ketika kalian berlari, kalian menggunakan apa? Kaki, tangan, dan anggota badan ya. Berarti menggunakan fisik. Dan ada juga stative verb, yaitu kata kerja yang tidak secara fisik. Berarti itu melalui pikiran dan perasaan. Contohnya yaitu think, berpikir, love, mencintai, hate, membenci. Itu menggunakan pikiran dan menggunakan perasaan. Oke? Di sini Pak Guru akan memberikan contoh tentang regular verb. Kok ini papan tulisnya nggak dihapus? Yo, siapa yang piket? Oh. Dan kali dihapus ya. Oke. Jadi untuk regular verb, itu ada verb 1. Verb 1 itu biasanya yang sedang dilakukan sekarang atau masa sekarang. Itu ada contoh call. Ini regular ya. Verb 2 itu past tense. Past tense itu sudah terlampaui atau yang sudah dilakukan. Itu ada called. Dan verb 3 itu future, masa depan atau yang akan dilakukan. Itu sama dan berurutan, call, called, called. Berurutan semua ya.
dan ada irregular. Contohnya adalah become. Itu ada become dan become. Perhatikan. Di sini di irregular ini tidak berurutan ya. Tidak seperti yang reguler itu berurutan. Yang irregular ini tidak berurutan atau random, secara acak aja. Oke, untuk menguji kepemahaman kalian, saya tunjuk ya random, Jamilah sama kamu, sama Sabila. Contohin satu contoh regular dan irregular verb. Ayo sini maju, nggak apa-apa. Kamu ya kamu tulis. Kamu irregular verb, kamu regular verb. Oke? Satu contoh saja. Ini verb 1, verb 2 dan verb 3. Bentar. Ini drink artinya apa dalam bahasa Indonesia? Minum. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya buat Jamila. Bagus. Oke. Ini enjoy artinya apa? Menikmati. Iya, menikmati. Bagus, tepuk tangan semuanya buat Mbak Sabila. Oke, semuanya paham ya? Apa itu verb, jenis-jenis verb, dan apa itu action verb dan stative verb. Jadi verb itu adalah intinya adalah kata kerja, dan regular verb itu berurutan. Verb 1, verb 2 dan verb 3. Irregular verb tidak berurutan, dan action verb itu dilakukan secara fisik, menggunakan fisik kita, dan stative verb itu secara bukan fisik tapi melalui pikiran dan perasaan. Oke, semuanya paham ya? Untuk hari ini tidak ada PR karena Pak Guru mau rapat habis ini dan kalian pulang gasik ya. Oke. Jadi Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you feel today? Okay, glad to hear it. Before we start, let's praying with basmalah together. Okay, to start with, I want to ask you about the last meeting. Jadi sebelum kita mulai, saya mau mereview sedikit tentang pertemuan kita sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita belajar tentang reading ya, yaitu reading yang mana dilakukan dengan cara as fast as possible, yang mana biasa disebut juga dengan scanning. For today, I want to teach you about how to asking and giving opinion. Jadi sebenarnya yang kemarin dengan yang sekarang itu masih sedikit berhubungan ya. Kalau yang kemarin itu kita sempat membahas bahwa ketika melakukan proses scanning kita perlu
memperhatikan tentang WH question, yang mana ini berhubungan juga dengan asking and giving opinion. Jadi ketika kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di depan ini. Now I want to repeat it after me. What do you think about? What do you think about? What are you feeling about? What are you feeling about? Please tell me your opinion on. Please tell me your opinion on. Great. Jadi itulah beberapa ekspresi-ekspresi yang bisa kalian pakai ketika ingin menanyakan sesuatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? Oke, good. The next, kita lanjut. Yang kedua itu ada giving opinion. Jadi ketika kalian ditanyakan tentang opini kalian, tentunya kalian perlu untuk mengetahui ekspresi dalam memberikan opini. Nah, di sini ada beberapa opini yang sudah saya kumpulkan, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk itu kita latihan dulu bagaimana cara penerapannya nanti bisa dipakai di kegiatan selanjutnya yang mana masih bersifat rahasia. Nah, now I want you to practice how to pronounce this word. First, in my opinion, I think that. In my point of view. Well, I think. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? No? Oke. Now, I want you to find a partner and play a game named Two Truths and a Lie. Jadi, untuk penerapannya, kalian akan mencari pasangan yang mana pasangan kalian itu akan membuat tiga statement. Misalnya, I once lived in New York. I used to play guitar and I have swum with dolphins. Nah, tujuan kalian adalah untuk orang yang kedua itu menanyakan terkait dengan tiga statement tersebut dan temukan dari tiga statement tersebut manakah yang bersifat tidak benar. Sudah menemukan partnernya? Oke. Sekarang saya beri kalian waktu untuk practice menggunakan expression yang tadi di dalam permainan ini. Saya beri waktu 2 menit. Cukup ya? Oke. Sekarang kalian sudah cukup berlatih dan saya lihat kalian sudah mempunyai kemampuan yang cukup memadai. Maka dari itu saya mau minta kepada kalian untuk mempraktikkan ke depan. Ada yang bersedia? Oke, silakan Mas Yuda sama Mas. Bisa dipraktekkan di depan percakapan yang sudah kalian lakukan. I've been to all cities in Japan. I can play the guitar, and I once swam with dolphins. What do you think about Yogyakarta? Great! It's very big city and very crowded too. Where is the Malioboro market location? It's in the center of Jogja city. You can play the guitar? How do you feel about playing the guitar? It is difficult. My finger is hurt. What is your reaction to swim with dolphins? It was scary actually. Where did you swim with dolphins? In Africa. Oke, jadi bisa kalian tentukan siapa yang
kelihatan kan di dalam 3 statement itu siapa yang sudah yang mana yang tidak benar. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? I think enough. Okay. For today, I think will be no assignment because I have some busy work lately. Jadi untuk akhir-akhir ini saya rasa tidak usah ada tugas. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan anak-anak tetap semangat ya. Karena belajar itu tidak semudah yang dikira ya. Saya ada sedikit quotes untuk hari ini ya. Small steps are better than no steps. Langkah-langkah yang kecil itu lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.